Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini saya membuat sebuah video dengan tema data mining. Hari ini saya mengangkat sebuah metode yaitu asosiasi. Jadi association rule gitu ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam data mining, salah satunya asosiasi. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang clustering, maka hari ini masuk kita metode asosiasi. Ada beberapa algoritma yang sering digunakan dalam asosiasi. Salah satunya adalah algoritma a priori. Mungkin pada video ini di sini saya hanya akan membahas tentang konsep dari asosiasi ini. Untuk contoh studi kasus dari a priori ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Asosiasi di sini adalah kita berbicara tentang hubungan dari satu item dengan item yang lain, hubungan satu ikon dengan ikon yang lain, dengan memiliki sebuah aturan, gitu ya. Kemudian, aturan asosiasi sering juga disebut dengan analisis afinitas, ya, analisis afinitas ini, atau analisis pertalian, analisis hubungan, analisis keterikatan. Kemudian studi mengenai apa bersama apa atau sesuatu yang memiliki pertalian dengan sesuatu. Contoh saya sebutkan hubungan dari susu dengan roti, ya, kemudian deterjen dengan sabun cuci. Mereka memiliki ikatan atau pertalian, mereka memiliki hubungan yang sering dikaitkan, gitu ya. Kemudian misalnya pada sebuah transaksi di supermarket, jika seseorang membeli susu bayi, biasanya dia juga akan membeli Pampers. Jika dapat dikatakan susu bayi bersama Pampers tadi, susu bayi memiliki pertalian dengan popok tadi, gitu ya. Karena studi ini diawali dengan database transaksi, maka studi ini disebut dengan juga market based analysis. Jadi ketika kita menggunakan metode a priori ini, sebelum kita memutuskan kita menggunakan metode a priori ini, kita memiliki yang pertama adalah database. Bergerak dari data mining, kita di sini adalah mengolah data. Maka dalam sebuah proses KDD, di video sebelumnya sudah saya jelaskan, kita membutuhkan gunung data atau kumpulan data. Maka kumpulan data yang kita ambil di sini database sebuah transaksi pelanggan, contohnya transaksi pelanggan. Mungkin dalam sebuah supermarket mereka akan mencatat pelanggan, jam pelanggan, barang yang dibeli, jumlah item yang dibeli, mereka mencatat atau merecord semuanya. Dan itu menjadi database yang bisa kita gunakan. Kalau umpamanya adik-adik semuanya untuk mengerjakan sebuah skripsi, kamu bisa mengumpulkan database itu, mengumpulkan data transaksi yang kamu gunakan untuk menjadi data transaksi kamu, gitu ya, untuk jadi database kamu. Kemudian association rule ini merupakan salah satu teknik data mining yang berfungsi menemukan asosiasi antara variabel, korelasi, atau suatu struktur di antara item atau objek-objek di dalam database transaksi.
database relasional maupun dalam penyimpanan informasi. Intinya, di sini kita ingin menemukan hubungan antara satu item dengan item yang lain di sebuah media penyimpanan. Jadi selama ini mungkin dia hanya sebuah database, tetapi database ini bisa kita olah menggunakan data mining untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru, yang pengetahuan ini kita gunakan untuk evaluasi atau penilaian yang baru, yang dimana hal ini seperti prosesnya KDD. Kita menginginkan dari proses data mining ini memperoleh sebuah pengetahuan baru atau informasi yang baru yang bisa menjadi strategi baru mungkin, gitu ya. Seperti yang sebutkan di awal tadi, bahwa metode dalam data mining ini kita menggunakan namanya asosiasi dengan algoritma, mungkin bisa berupa epigrow atau a priori atau yang lainnya. Maka kita bahas yang pertama adalah a priori. Oke, perlu kita pahami bersama, dalam sebuah a priori, informasi yang awal kita pahami adalah item set. Apa itu item set? Item set di sini adalah sekumpulan satu atau lebih dari item. Contoh, ini pena atau ini apa namanya, box ini adalah box dari kamera ya. Ini satu item ketika kita beli. Kemudian ini tempat minum, botol minum, maka ini satu item set. Maka kalau saya gabungkan ini menjadi dua item set, dua jenis gitu ya. Kemudian ada disebut dengan support. Support ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item set dari keseluruhan transaksi. Contoh, hari ini saya belanja di sebuah supermarket. Saya belanja di situ peralatan tulis, peralatan mandi, peralatan tidur. Maka dari belanjaan saya itu yang paling mendominasi di sana yang mana? Jadi suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasinya. Contoh, 50% itu belanjaan saya ternyata itu didominasi perlengkapan mandi, atau 20% didominasi dengan peralatan tidur gitu. Contoh. Kemudian ada lagi namanya probability atau peluang dari sebuah transaksi, gitu ya. Kemudian masuk kita ada namanya confidence. Confidence ini adalah ukuran seberapa sering item dalam Y muncul dalam sebuah transaksi yang terdiri dari X. Contoh, dari 10 pelanggan hari ini, berapa kali kira-kira barang pulpen muncul? Pulpen dengan buku, berapa kali? Itu ada dalam persen gitu. Kira-kira dari 10, ada 5 orang melakukan belanja ini gitu ya. Kemudian suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antara dua item set secara kondisional. Kondisi peluang probabilitas ya, probabilitas antara X dan Y terhadap Z. Kemudian ini kita bisa menggunakan rumusnya ya. Kalau support itu rumusnya, kalau kita mengandung bagian transaksi yang mengandung kedua X dan Y. Jadi transaksi ini saya katakan ada dua transaksi. Kemudian jadi transaksi ini jumlah transaksi yang mengandung A. Ada 5 transaksi.
transaksi ya, umpamanya pada jam 8 ada yang belanja, pada jam 7 ada yang jam 9 ada yang belanja, jam 10 ada yang belanja, jam 11 ada yang belanja, jam 12 ada yang belanja. Saya kumpulkan, jadilah 5 transaksi ya. Maka di sini dari 5 transaksi ini berapa banyak atau berapa orang yang membeli pulpen? Saya katakanlah 3 orang membeli pulpen. Maka A ini saya sebutkan dengan pulpen. Maka support pulpen sama dengan jumlah yang mengandung pulpen. Yang mengandung pulpen kan dari 5 transaksi tadi adalah 3. Maka dibagi dengan total transaksi. Total transaksinya ada 5. Oke. Maka support A atau support pulpen adalah 3 dibagi 5. Itulah nilai supportnya. Kemudian masuk kita kalau yang terdapat 2 buah. Oke, saya tambah 1 buku. Oke, saya tambah buku dan pulpen gitu ya. Buku dan pulpen. Oh, dari 5 transaksi tadi yang belanja buku dan pulpen itu ada 2. Maka kalau support A gabung B, ya, A gabung B, berarti 2 dibagi 5. Kenapa, Bu? Karena pulpennya ini hanya tadi 3. Tapi kalau dia yang keduanya ini belanja bersamaan, cuma 2 gitu ya. 1 orang tidak belanja buku, cuman dia belanja pulpen aja. Oke, sedangkan untuk confidence ya, ya, ini adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B. Berarti A dan B. Tadi A dan B. Berarti ada di situ jumlah transaksinya itu yang mengandung A dan B. Berarti ada 2 dibagi yang mengandung A. Yang mengandung pulpen tadi ada 3. Berarti 2/3 itu confidence-nya. Oke. Ini contoh studi kasusnya. Untuk contoh studi kasus ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, untuk studi kasusnya. Tapi pada dasarnya dalam sebuah a priori ini adalah kita menghitung hubungan antara satu item dengan item yang lainnya. Yang diharapkan dari output dari a priori ini adalah kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Contoh, kita ingin mendapatkan sebuah strategi baru bagaimana memasarkan barang yang sudah lama tidak laku. Maka kita akan mencari barang yang paling laris dan kita pasangkan. Tetapi dalam hal memasangkan ini, mereka memiliki hubungan pertalian. Maksudnya pertalian adalah ada hubungan yang biasanya mendominasi. Contoh, sama-sama dia digunakan untuk membuat kue. Tapi salah satu dia hanya pelengkapnya gitu ya. Jadi kita buatlah jadi sebagai strategi pemasaran gitu ya. Karena sekian mungkin video dari saya untuk metode a priori. Nanti untuk studi kasusnya akan saya upload video tambahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.